seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebenarnya. Gimana suksesnya ini? Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang menuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami gak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Loh kan nikah susah, karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawaduannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, ya Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ada Nabi wahyu, nggak pernah mungkin bersalah, nggak mungkin bersalah. Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, repot. Perempuan ya kan, biasanya mohon maaf nih kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai nuntut cerai, mari. Tidak cerai, tobat ya, didoain. Kabar cinta ke suami, indah, insya Allah bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Kami yang bener, kami tidak mau sama suami lu. Itu anak-anak utang, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maaf, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui perasaan orang iya, kenapa ya kalau saya masuk suami jadi emosi, emosian. Karena dia merasa punya lebih, iya betul. Omongan gue ya benar kan? Bukan yang itu ngomong gitu. Banyak ngomong dia betul omongan gue. Iya, setelah saya punya kelebihan itu gampang emosian. Begini-begini emosian. Ini sih emosian. Ditanya sudah masa belum emosian saya. Padahal tanya kok dulu masa biasa. Karena merasa saya kasih duit suruh masak lagi. Betul itu? Paham tak? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Tamu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya, gimana naklukkan suami ada tip. Ada tip menaklukkan suami. Apa? Saya punya tip. Kalau suami punya tip. Iya, ntar dulu satu-satu. Ya, yang belum punya suami nanti akan dulu ya. Saya itu sebetulnya saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Makanya itu busuk bikin saya cepat tua. Ayo, kalau besok kamu cepat nikah. Belum buka yang ini tuh. Ayo, begini kok masih nggak pengen cepat nikah, kita terlalu betul. Pengen, amin. Selain ini apa? Nanti selalu cek kali sama langsung bersih kita langsung cepat nikah nanti. Dilanjutkan. Jadi biasa begitu. Tolong saat Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduanmu. Habis suami dengan ketawaduanmu. Coba saja kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar saja. Hari ini masalah orang habis semuanya, suami pergi pulang, minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian 5 tahun di Hongkong. Ada Hongkongnya ini. Di rumah tinggal kamu kan kirim makan ini itu, gak ke anak dong, gak bener. Sampai anak sudah diolis sendiri 2 jam sekarang ini. Yuk. Kami rindu Anda bahagia. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih. Harus ada, maka tolong tawadhu'lah. Coba indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba selama ini ada perempuan datang, dia tolong minta doa apa? Oh
mahabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada pelet syar'i. Minta doa mahabbah. Perempuan minta kasih. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Ya, hidupnya sangat pengen dicintai dong. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan diberi oleh Allah rezeki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak, bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya. Itu bahagia. Karena indahnya mencintai di saat memberi, bukan di saat menerima. Di saat memberi puncak keindahan. Tapi kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar. Orang kalau sudah mencintai berkorban banyak. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Suami tinggal di rumah. Suami di mana? Babunya. Ya. Maka kakak hatiku, bagaimana agar tidak kurang cinta yang suami dulu. Termasuk ini ada ilmu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini, biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya tuh, suami saya belum punya kerjaan, keluarkan random. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara itu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh gitu. Sekarang udah harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa? Level, nggak level dong dengan nanti. Alumni Hongkong. Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut itu jadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih mengcover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari kontrakan rumahnya. Oh ini ketahuan langsung modelnya begitu. Suamimu itu di saat bekerja gak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia. Mikir saya nggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya itu digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan saya mulai tadi sebenarnya ini bertaring ini. Ini masalahnya sebagainya. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, dari bisnis gak dapat, terus di suami itu pasti bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masih istri. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri soleha, apa kesalahannya pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut ke suami pun. Masa melihat orang cantik kiri masih takut, masih cenderung. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahan hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrut.
mau kerja ini nggak bisa, ini nggak ada duit, sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi, akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah, dia nggak bisa kerja, dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya, pokoknya begitu lah, pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang, saya masih punya tabungan dari Hongkong, Bu ya. Iya gitu. Kalau yang nanya Bu ya, itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya pada sahabat Nabi, ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuma karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, cerdas. Nah, bukan Anda loh. Pelajaran alhamdulillah tarik lagi. Nah, karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu. Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah tanpa syarat kok, tanpa melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia mengerti cinta, dia mikir, masa gara-gara begitu saya suka cerai? Ya Rasulullah, kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Ada yang cerdas ya? Tapi terlanjur ketahuan nggak cerdas tadi. Masya Allah, harus saya ngaji deh sama Buya nanti. Dia akan datang. Dan kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan, maka di saat itu kau mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Ya, yang penting kata cukupi hidup. Ya, dan dicukupi kok bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan, suami nggak dapat, ya suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak banyak. Tapi memang rezeki oleh Allah lewatkan pada Anda, syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita dia unik, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngintil saya, ngawal saya. Jadi kan cerdas. Kok malah bikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa makan. Itu yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian. Ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, saya punya sekarang, sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis gak bisa. Kemudian dia ngadu kita, saya minta bisa dia kan gak enak masa ada suami baik begitu, suami gak pernah kasih nafkah dan gak pernah, suami gak punya kerjaan apa katanya. Oh iya, akhirnya katanya, suamimu ngorong-ngorong kamu? Enggak. Ambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik, kalau itu tunggu saya jelaskan. Nanti duduk sama saya tinggal 1 jam. Saya harus duduk, kayaknya harus belah otaknya ini. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu, ambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun bisa cukupi kan. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa dong, ya. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah berdiri sukses.
Cuman padahal usia sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir ya? Dan suamimu bukan orang yang dolim kan? Tidak sholat. Tidak sholat, dia anjing ibadah. Cuma kerja itu biasa, ikut krisis lihat orang ngomong di rumah. Akhirnya sudah kau pikir lagi. Itu adalah suami dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suami merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kalau tidak punya anak juga, dan seterusnya. Anak baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih punya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu. Salah bergaul. Sehingga dalam bergaul kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu tahu suami harus lebih dari kamu loh ya. Kamu harus gini loh, bisnis lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini? Gak kufu dengan kamu, gak sebanding dengan kamu. Itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih kalau seandainya saya sudah ajukan surat sudah naik terus, saya tarik lagi dulu. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun sudah sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah kenal sama bapaknya. Anaknya memang begitu karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bakat bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah berduit ya. Terus adiknya butuh dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia gak pernah ngasih sampai kapan. Dapat duit, loh. Berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami kerampasan warisan saudaranya? Tidak juga, bukan gitu juga kan. Gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses. Amin. Tolong rebutkan hatimu agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suami rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai ukurannya urusan ekonomi. Dan sekali yang kami sampaikan, banyak yang bermasalah di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Nah, kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suami melarang, pun Allah masih ngasih kepadaku rezeki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, pada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Nah gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, kembali ke tong sampah, ambil dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, nggak ada masalah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini ya, wanita itu terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya cerdas saja bisa bedakan. Ambisi itu begini. Saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, aduh titik, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya kenyamanan tentu ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. 5, oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3 punya. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impiannya kan? 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki, alhamdulillah ya. Saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa?
Saya ingin ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk diri. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi, dan seterusnya. Kemudian dia yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Nah cerita. Jadi kalau ingin menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ada ya. Ada waktu itu satu ketika ada belum lama. Buya saya ingin butuh itu saja. Karena sahabat saya tinggi dan sebagainya, takut saya melakukan yang haram. Sudah sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Karena apa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwatnya yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi dia tidak kasih nafkah. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah dengan tidak apa-apa. Ada seorang yang tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa. Sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke Ustaz, tetangga itu kayaknya Masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Amin. Amin. Lagi-lagi ada ngatur, kak suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Atau juga tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rezeki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antaranya sudah pergi. Ini banyak tiba-tiba minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya, fokuslah kepada suamimu. Makanya jangan fokus dengan kekurangannya, agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu soreha sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu kirim WA ke saya, susah gemeteran dia. Ada bilang kalau sudah tobat, ingat dia langsung di blok semuanya, setiap ingat aku istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang namanya hati, kalau sudah terpaut itu na'udzubillah. Tolong hati-hati ya, jangan sampai suami ini alhamdulillah saleh baik semuanya harapan kami. Tapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor, sehingga suami sebaik apapun tadi bandingannya dengan di alam khayal. Terus seandainya suami kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suami kayak dia, akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas, apa? Candas kalau belajar timur itu ngomongnya kasar, tidak judes, candas ya, judes, ngomong dan sebagainya. Jadi kalau adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Amin. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidupnya tidak foya-foya kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet. Saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor, 1 kompor sama 1 panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya bebas suka nasi liwet terima. Nasi liwet itu tolong nasi itu sama airnya lebih banyak, pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu tolong cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu dikasih kelapa ya kan, ditabur itu dicampur, kayak urak begitu kurang lebihnya, kasihkan asin, tumpang di atasnya apa? Nasi liwet.
kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, enak. Apalagi balik nanti intipnya itu sambil dikepelin begini. Gak usah action, wah pakai makanan yang mewah-mewah. Itu aja enak. Hidup tambah. Yang jadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Oh, semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Lalu setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada masih satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya, dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Karena apa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan mau percaya. Kalau biaya, kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan maksudnya. Kayu jernih payah, ya. Pulang ke kampung usaha yang halal bersih. Yang insya Allah dengan orang membiasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya hari ini mereknya merek Hongkong, baju Hongkong barangkali. Rumah biasa saja Jawa Timur. Yang disuruh yang di Cirebon ya Tegal Gubuk kan. Ya, soleha semuanya. Baik. Pertama apa? Biasanya dengan sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu, kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya. Jangan macam-macam, jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini Buya bicarakan rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu. Insya Allah, jadilah kalian seperti Khadijah ini. Wanita-wanita mulia. Kalau dulu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya yang marah. Yang penting cukup anaknya sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin nanamkan, jangan